Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Erik ten Hag memastikan dirinya akan tetap menangani Manchester United karena ada faktor penting yang mendukungnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag super pede, posisinya di klub aman lantaran dia merasa tidak ada pandangan-pandangan negatif dan sinis dari orang-orang di sekitar dia selama ini. Menurut Erik ten Hag, musim depan dirinya masih akan tetap menukangi setan merah. Bahkan dijelaskan Erik ten Hag, para pemain selalu mendapatkan apresiasi dari para fans bagaimanapun hasil yang didapatkan karena mereka semua paham situasi dan kondisi tim. Saat ditanya apakah laga terakhir MU akan jadi perpisahan baginya, Erik ten Hag dengan tegas menjawab, "Perpisahan untuk apa? Untuk saya. Ini bukan bagaimana saya merasakannya dan bagaimana saya melihatnya. Ini bukan cara bahwa saya akan melakukan lap of honor atau perpisahan untuk para fans, bukan." Erik ten Hag kemudian menggambarkan hubungan dia dengan fans The Red Devils selama ini. Faktanya, jika di stadion baik kandang dan tandang, mereka selalu mendukung tim ini. Mendukung saya juga ketika saya di jalan, banyak fans menghampiri saya. Mungkin itu sekadar basa-basi, tapi saya tidak pernah merasakan demikian. Saya tidak pernah mendapatkan reaksi negatif karena fans memahami keberadaan kami. Fans tahu klub ini dalam masa transisi dan berbagai problem yang harus kita hadapi, terutama di banyak posisi dan area-area kunci. Pelatih Brentford, Thomas Frank, angkat bicara soal rumor dirinya masuk radar sebagai calon juru taktik Manchester United selanjutnya, menggantikan Erik ten Hag. Thomas Frank mengatakan, sebuah kehormatan baginya menjadi incaran klub sebesar Manchester United. Thomas Frank disebut-sebut masuk radar setan merah, namun Thomas Frank menegaskan, ingin bertahan di Brentford untuk beberapa tahun ke depan. Pelatih berusia 50 tahun itu mengaku dekat dengan semua orang yang berada di Brentford. Thomas Frank menganggap The Beast sebagai rumahnya. Thomas Frank mengakui sebagai kehormatan baginya dirumorkan menjadi pelatih MU. Meski begitu, ia menilai bergabung dengan MU bukan hanya mendapatkan persetujuan dari dirinya saja, tapi juga dari manajemen klub dan lain-lain. Ada kabar baru terkait spekulasi masa depan Bruno Fernandes. Al Nassr dilaporkan menjadi peminat serius untuk jasa kapten Manchester United Bruno Fernandes. Dilansir Mirror, Fernandes kini punya peminat serius. Klub Saudi Pro League Al Nassr dilaporkan berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Cristiano Ronaldo sendiri yang meminta manajemen Al Nassr untuk merekrut sang pemain. Ronaldo merupakan rekan setim Fernandes di timnas Portugal dan di Manchester United. Ia tahu betul kualitas yang dimiliki sang playmaker. Ia yakin bahwa kedatangan Bruno Fernandes bisa membuat Al Nassr semakin bertaji. Jadi ia meminta manajemen Al Nassr untuk merekrut Bruno Fernandes. Menurut laporan yang sama, Al Nassr benar-benar serius ingin mengamankan jasa Fernandes di musim panas nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan dana besar untuk merekrut Fernandes. Mereka tidak gentar hanya karena kontrak Fernandes di MU masih cukup panjang. Mereka siap membayar berapa saja agar Fernandes bisa pindah ke klub mereka di musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Al Nassr harus bekerja keras untuk bisa merekrut Bruno Fernandes. Ini disebabkan Manchester United sama sekali ogah berpisah dengan sang playmaker di musim panas nanti. Muncul wacana video asisten referee atau VAR mau dihapuskan dari Premier League musim depan. Dua mantan kapten Manchester United, Wayne Rooney dan Roy Keane, sangat setuju dengan hal itu. Wayne Rooney merupakan salah satu sosok yang setuju apabila VAR dihapus dari Premier League. Menurutnya, teknologi seperti itu menghilangkan semua kenikmatan dari permainan sepak bola. Mantan kapten Manchester United lainnya yaitu Roy Keane juga senada dengan Wayne Rooney.
Menurutnya, kesalahan masih terus terjadi meski Premier League menggunakan teknologi seperti itu. Manchester United berhasil memetik kemenangan penting atas Newcastle United. Meski harus bekerja keras, Setan Merah akhirnya mengamankan 3 poin lewat skor 3-2. Saat ini MU berada di peringkat ke-8 klasemen, sementara dengan 57 poin. Newcastle mengoleksi jumlah poin sama, tapi unggul selisih gol dan untuk duduk di peringkat ke-7. Nah, pertandingan terakhir nanti bakal jadi penentuan nasib Ten Hag. Dia bisa memecahkan rekor buruk yang menodai nama Setan Merah. MU harus menang, tapi juga harus berharap tim rival kalah. Sepanjang sejarah Premier League, posisi terburuk MU di klasemen akhir ada di peringkat ke-7. Masa kegelapan ini terjadi di bawah bimbingan David Moyes pada musim 2013-2014. Saat itu MU finish di peringkat ke-7 dengan 64 poin. Moyes lantas dianggap total gagal. MU mencatatkan finish terburuk sepanjang penampilan mereka di Liga Inggris. Nah, saat ini Ten Hag harus menyelamatkan diri sendiri. MU dan Newcastle United sama-sama mengoleksi 57 poin. Newcastle unggul di peringkat ke-7, MU di peringkat ke-8. Di laga terakhir nanti Newcastle akan menghadapi Brentford, sementara MU akan menyambangi Brighton. MU wajib menang, tapi itu pun tidak cukup. MU harus berharap Newcastle kalah agar Erik ten Hag bisa menyelamatkan diri sendiri, sebab MU dipastikan maksimal meraih 60 poin. Musim ini total torehan paling buruk dalam sejarah penampilan mereka di Liga Inggris. Selain itu, jika Newcastle tidak kalah, MU dipastikan bakal finish di peringkat ke-8, posisi paling rendah dalam sejarah penampilan MU di Premier League. 2 rekor buruk langsung tercipta. Posisi Ten Hag jelas tidak aman. Marcus Rashford terlibat konfrontasi dengan fans Manchester United sebelum pertandingan melawan Newcastle United di Old Trafford. Aksi kemarahan Rashford itu terjadi saat pemanasan jelang laga tersebut. Marcus Rashford dan pemain pengganti lainnya sedang melakukan pemanasan di dekat garis tepi lapangan. Namun Rashford tiba-tiba terlihat menjauh dari pemain-pemain yang sedang pemanasan. Rekaman yang dibagikan ke media sosial menunjukkan Rashford sebelumnya terlibat pertengkaran sengit dengan seorang fans. Dia terlihat melihat ke tribun sebelum menuju ke tepi lapangan. Sepertinya ada fans MU yang mengucapkan sesuatu dan membuat Rashford bereaksi. Pemain berusia 26 tahun itu berjalan menjauh dari rekan satu timnya yang lain untuk menghadapi penonton. Fans terdengar di latar belakang video berteriak, "Rashford, jangan dengarkan dia." Manchester United telah memainkan pertandingan kandang terakhir mereka di musim 2023-2024. Untungnya MU berhasil mempersembahkan kemenangan kepada fans yang hadir langsung di stadion. Di kesempatan tersebut, Erik ten Hag bicara langsung dengan fans yang hadir di stadion. Dia berterima kasih atas dukungan fans selama semusim. Seperti biasa, laga kandang terakhir adalah kesempatan bagi tim untuk lebih dekat dengan fans. Biasanya para pemain bakal berkeliling stadion, menyapa fans, dan mengucapkan terima kasih. Nah, sesuai tradisi, pelatih MU pun menyampaikan pidato kepada fans di kesempatan tersebut. Kali ini Erik ten Hag berbicara soal kesulitan tim dan memuji para pemain. Erik ten Hag mengakui bahwa musim ini musim sulit, tapi MU masih bisa berjuang meraih trofi. Mereka bakal menghadapi Manchester City di final Piala FA mendatang. Pidato Erik ten Hag sebenarnya positif, mengakui kekurangan tim, berterima kasih kepada fans, dan masih menunjukkan ambisi juara. Namun entah mengapa tidak semua fans menerima. Di momen tersebut ada sebagian fans MU yang menyoraki Erik ten Hag ketika bicara. Diduga ada sebagian komentar Ten Hag yang tidak disukai fans, tapi untungnya sorakan itu tidak terlalu lama. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan fokus untuk memboyong Tosin Adarabioyo dari Fulham karena ia dianggap cocok menggantikan Rafael Varane. Adarabioyo diincar karena selain pemain berkualitas, kontraknya di Fulham berakhir pada musim panas 2024 ini, jadi ia bisa diangkut dengan gratis. Kini ada laporan bahwa MU fokus mengejar Adarabioyo setelah Rafael Varane mengumumkan kepergiannya dari Old Trafford. Rumor ini dilansir oleh Sky Sport. Namun MU harus bersaing dengan beberapa klub lainnya dalam perburuan Adarabioyo. Sebelumnya ia dilaporkan diincar oleh Liverpool dan Newcastle United.